Saudara-saudaraku, Bina Iman kali ini saya kasih judul Misteri Berabad-abad yang tak terselidiki tapi sekarang terungkap. Efesus 3 ayat 8, Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat yang ke-9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus adalah penulis sebagian besar dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ada 27 kitab atau bagian. Paulus itu menulis 14 bagian. Jadi sebagian besar dari Perjanjian Baru itu yang menulis adalah Paulus sendiri. Namun, walau dia penulis bagian besar dari kitab Perjanjian Baru, dia mengakui bahwa itu bukan hasil eksplorasinya atau penggaliannya. Namun itu karena kasih karunia dari Allah melalui penyingkapan oleh Roh Kudus. Namun itu tidak berarti bahwa Paulus sama sekali tidak melakukan penggalian dari firman Tuhan atau terhadap firman Tuhan. Sebab Paulus tetap menggali kebenaran firman Tuhan, namun dengan attitude atau dengan sikap yang beda. Sebab Paulus sadar bahwa firman Tuhan tidak bisa digali dengan kemampuan kecerdasan manusia. Tidak ada metode berpikir ala manusia yang mampu menggali rahasia-rahasia dari firman Tuhan itu. Menurut Paulus, menggali firman Tuhan itu bergantung pada sikap hati, bukan kepada tingkat kecerdasan otak. Efesus 3 ayat 8, Kepadaku yang paling hina di antara para orang kudus yang paling rendah. Jadi sama sekali tidak bergantung kepada kecerdasan intelektual manusia. Paulus sama sekali tidak berani mensejajarkan dirinya bahkan dengan orang kudus yang paling rendah pun, apalagi dengan rasul-rasul Yesus yaitu Petrus dan kawan-kawan. Nah, ini bukan karena Paulus itu rendah diri, namun dia itu tahu diri bahwa tidak ada barang secuil pun yang bisa dijadikan modal atau kelayakan untuk menggali rahasia firman Tuhan. Nah, Yesaya 57 ayat 15 firman Tuhan berkata begini, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayan untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi rahasia yang tak terselidiki, apakah yang dinyatakan kepada Paulus? Nah, saudaraku, inilah Efesus 3 ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ini penegasan Rasul Paulus, saudara, bahwa untuk mengerti atau untuk mengungkap rahasia-rahasia dari Allah itu dibutuhkan namanya kerendahan hati dan hati yang remuk. Kapan Paulus hatinya remuk? Ketika dia menganiaya orang Kristen. Dan setelah itu Tuhan menemui dia pada waktu dia berjalan menuju Damsyik. Nah, disitulah Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saat itulah hati Paulus hancur. Karena ternyata apa yang dia anggap benar, ternyata itu menganiaya Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi inilah rahasia yang dinyatakan Paulus, yaitu gereja. Ya. Ada rahasia persekutuan antara orang-orang bukan Yahudi dengan orang-orang Yahudi, yaitu sama-sama pewaris janji dalam Kristus. Dan rahasia itu adalah gereja. Saudara, gereja itu sesungguhnya adalah misteri yang berabad-abad yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, itu adalah rencana rahasia Allah yang mana semua manusia yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus disatukan sebagai anggota-anggota tubuh dan kepalanya adalah Kristus.
Itulah sebabnya kenapa Yesus harus inkarnasi jadi manusia, mati disalib dan dibangkitkan supaya misteri ini bisa dinyatakan kepada manusia. Dengan maksud bahwa seluruh anggota tubuhnya orang-orang percaya menjadi pelaksana dari semua kehendak daripada Kristus. Demikian saudaraku, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semuanya. Amin.